Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa dengan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Para sahabatku, para pecinta kebaikan seiman dan sekata, ada sebuah bacaan doa yang sangat mustajab, yang sangat mujarab, dibaca di sujud terakhir sholat Anda. Apabila Anda melakukan ini, apapun hajat Anda pasti oleh Allah dikabulkan. Pendengar yang budiman, bimbingan dan ridhonya semoga selalu tercurah limpahkan serta mengiringi dalam segala aktivitas di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan mengharap rahmatnya di akhirat kelak. Kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang doa yang mustajab dalam semua keperluan hajat. Pada kondisi ekonomi sulit seperti sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya sehingga terjadilah pengangguran di sana sini. Akibatnya krisis ekonomi terjadi. Bahkan untuk keperluan makan sehari-hari saja sangat sulit untuk dipenuhi. Maka tak ada pilihan, terpaksa untuk berhutang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar apa yang kita perlukan di dalam rumah tangga dapat terpenuhi. Sebaiknya Anda lakukan hal-hal sebagai berikut ini. Saat Anda sudah berada pada titik nadir dan saat berada di ujung keputusasaan, maka lakukanlah istighfar untuk mendapatkan solusi dari kesulitan apapun, yaitu memohon ampun dengan hati yang ikhlas dan penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafadzkan lafdzul istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita berusaha menyerahkan diri kembali kepada Allah yang menciptakan kita, kembali kepada sang pemilik kehidupan yang maha kaya lagi maha mengkayakan. Pendengar yang budiman, ada sebuah doa yang apabila doa ini kita amalkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan atau kesulitan kita. Sebelum doa kita amalkan, ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi agar dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah kisah dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah berasal dari golongan Ansor yang bergelar Abu Mu'alib. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin dengan beribadah serta tawadhu. Ia juga termasuk seorang warok atau sufi. Suatu ketika ia keluar untuk menjajakan dagangannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seorang perampok bertopeng dengan membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Lalu Abu Mu'alib berkata, engkau tidak menginginkan darahku, ambillah hartaku. Kemudian perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'alib menjawab dengan lemah lembut, baiklah, jika engkau menginginkan darahku, sebelumnya berikanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum engkau membunuhku. Lalu dengan pongah dan sombongnya perampok itu berkata,
laksanakanlah sholat sesukamu, laksanakan sholat semaumu. Lalu Abu Mu'alik berwudu, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud di dalam sholatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dan di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menyerang penunggang kuda tersebut. Namun dengan sigapnya penunggang kuda tersebut menombaknya hingga terbunuh. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghampiri kepada Abu Mu'alik dan berkata, "Berdirilah." Abu Mu'alik berdiri dan bertanya, "Siapakah engkau?" "Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanmu pada hari ini." Kemudian penunggang kuda itu berkata, "Aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat." Malaikat itu pun melanjutkan perkataannya, "Ketika engkau berdoa yang pertama, aku mendengar gemertak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh dan ribut. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku itu adalah doa orang yang berada dalam kesulitan. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu." Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Ketahuilah, siapa yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah akan mengabulkannya, apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak." Hadis riwayat Ibnul Athir. Ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada dalam titik terendah, ambillah wudu lalu sholat hajat 4 rakaat, dan di sujud terakhir Anda bacalah doa ini seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda pada Allah, pencipta jagat raya ini. Inilah doa yang harus dibaca ketika sujud terakhir. Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mubdi'uh, ya mu'iduh, ya fa'alan lima yurid, as'aluka binuri wajhika alladhi ma la arkana arsyika wa bi qadratika allati qaddarta biha ala jami'i khalqika wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta bi rahmatika astaghithu ya wayathal mustaghithina aghithni. Artinya, ya Allah Maha Pencipta, ya Allah Maha Pencipta, ya Allah Maha Pencipta. Wahai pemilik arsy yang mulia, wahai zat yang menzahirkan, wahai zat yang mengembalikan, wahai zat yang berbuat sekendaknya, aku memohon kepadamu demi nur wajahmu yang memenuhi seluruh ruangan arsy-Mu, dan demi kudratmu dan demi rahmatmu yang meliputi setiap sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Engkau, demi rahmatmu yang memberi pertolongan, wahai zat yang menolong orang-orang yang meminta pertolongan, tolonglah aku. Bacalah doa tersebut di atas 3 kali di waktu sholat dalam sujud terakhir Anda, seraya merendahkan, mengakui segala kekurangan, kesalahan, mengakui semua kelemahan kita. Tumpahkan semua keluh kesah Anda kepada Allah Sang Pencipta jagat raya ini. Silahkan diamalkan dengan tulus dan ikhlas serta istiqamah. Insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat channel Samurai Barokah, demikianlah yang disampaikan. Apapun hajat Anda, bacalah doa mustajab ini di sujud akhir sholatmu. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Anda terkabulkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.